Halo, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Wijaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal high order thinking lagi, tapi kali ini pada tes intelijensia umum untuk tes CPNS. Gitu ya. Mari kita mulai saja ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, saya copy dulu ya. Jadi soal yang pertama ini. Oke. Nah, di sini diberikan jika A kurang 1 dibagi B kurang 2, bagi C sama dengan 4, bagi 5, bagi 3. Mungkin kita tulisin dulu ya, yang diketahui yang pertama. Jadi A kurang 1 dibagi B kurang 2 dibagi C, itu nilainya itu adalah ini 4, ini 5, ini 3. Itu. Nah, kemudian kita memiliki juga A tambah B tambah C kurang 3 sama dengan 24. Nah, ditanyakan A tambah B, A tambah 2B kurang C. Oke, jadi ditanyakan ini. Oke. Nah, setelah kita melihat soalnya, menuliskan yang diketahui, baru kita berpikir, 4, 5, 3. Kayaknya ini kata kuncinya di sini, gitu ya. Jadi sebenarnya 4, 5, 3 di sini bukan A kurang 1 itu nilainya 4, itu salah. Tapi kelipatan 4. Nah, makanya kita modif ya. Jadi A kurang 1 ini nilainya adalah kelipatan 4, itu saya simbolkan sebagai 4K. Terus B kurang 2 juga kelipatan 5, gitu ya. Ya, kenapa K gitu ya? Karena menyimpulkan kelipatannya bernilai sama gitu loh. K ini suatu bilangan gitu. Nah, dari sini kita akan menentukan berapakah nilai K ini dulu gitu ya. Jadi kita ubah gitu ya. Jadi A itu akan bernilai 4K tambah 1. Terus B itu akan bernilai 5K tambah 2. Untuk C tetap 3K. Nah, sekarang kita kaitkan soal ini dengan yang diketahui pada nomor 2, yaitu A tambah B tambah C. Nah, pada itu kita jumlahkan saja. Jadi kita memperoleh A tambah B tambah C, 4 tambah 5 tambah 3, 9 tambah 3, 12K, 3. Nah, gitu. Jadi 12K tambah 3. Nah, di sini, ya dari soal yang lain, kita juga memperoleh A tambah B tambah C dikurangi 3, 24. Nah, kita lakukan substitusi di sini. Ya. Jadi kita substitusi ini ke sini. Gitu ya. Kita coba tuliskan di bawahnya. Jadinya, saya tuliskan ke sini ya. Jadi dia akan berubah menjadi A tambah B tambah C kurang 3 sama dengan 24. Maka 12K tambah 3 kurang 3 sama dengan 24. Nah, ini bisa di-cancel. Jadi kita memperoleh 12K sama dengan 24. Nilai K itu adalah 24 bagi 12, yaitu bernilai 2. Bernilai 2, gitu ya. Bernilai 2. Nah, ini kita memperoleh nilai K-nya itu adalah 2. Sekarang pertanyaannya, berapa A tambah 2B? Jadi kita harus mencari lagi berapa nilai A, berapa nilai B. Nah, untuk A, itu kan 4 kali 2 ya. 4 kali 2 tambah 1 artinya 9. Untuk B, 5. Ya, ini sini perhatikan yang di sini. Kali 2 tambah 2 artinya 12. Dan untuk C, 3 kali 2, yaitu 6. Nah, jadi dengan mudah kita bisa kerjakan bahwa A tambah 2B kurang C itu berarti 9. 2 kali 12, 24 dikurangi 6. 9 tambah 24 kurang 6. 9 kurang 6, 3, 27. Jadi jawabannya itu ada di E. Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya E. Nah, yang kenapa dikatakan hot ini nomor 1? Karena pembaginya 3. Jadi aneh kelihatannya. Tapi tetap bisa kita kerjakan. Oke, sekarang saya akan beralih ke nomor berikutnya. Nomor
2. Bentar, saya copy dulu. Nomor 2. Oh ya, sebelum lupa, soal-soal ini saya ambilkan dari website www.bkn.com. Nah, di sana tidak ada jawabannya. Saya mencoba membahas di sini gitu ya. Nah, terima kasih pada chat bkn.com yang sudah memberikan soal ini. Ya, jadi saya rasa cukup berguna. Bisa kita untuk sebagai latihan atau menjawab. Nah, untuk nomor 2 ini soalnya, wih, ada akar, tambah ada akar lagi, tambah 2, dan seterusnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, nah, ada cara cepat. Kita itu istilahnya bermain di dalam bentuk akar ini. Nah, caranya gini. Di sana kan akar 2 ya. Jadi kalian harus tahu bahwa akar 2 itu kita pikirin berapa bilangan berurutan yang hasil kalinya 2. Gitu kan? Kita setlist dulu ya, biar kalian ada bayangan maksud saya. Ini 2, ini tambah, ini 2. Nah, ini kan tidak terbatas nih, dan seterusnya dia tidak berhenti sampai kapan. Nah, caranya gampang sekali. Untuk angka 2, di sini kebetulan angka 2 ya. Jadi angka 2 itu yang hasil kalinya berurutan. Atau kakak adik lah bahasanya. 2 itu kan dibentuk dari perkalian 1 kali 2. Nah, jadi jawabannya di sini dengan mudah kita bisa pilih atau 1 ataukah 2. Nah, pembedanya sekarang di sini. 1 dipilih jika di sini tandanya kurang, kan? Sedangkan di sini tandanya tambah, artinya kita pilih yang lebih gede. Jadi jawabannya itu kalau bukan 1 2, jawabannya 2. Jadi untuk nomor 2 ini jawabannya 2. Kenapa? Karena di sini dihubungkan oleh tanda tambah. Jadi kalau tandanya kurang dan hasilnya adalah kurang. Contoh lain deh, saya tambahin sedikit. Gimana kalau soalnya begini? Di sini ada 12, 12, 12. Nah, ini belum selesai. Nah, kalau di sini kan 12 ya angkanya. 12 itu kamu pikirin angka yang hasil kalinya kakak adik. Nah, 12 itu kan hasil kalinya itu kakak adiknya itu adalah 3 kali 4. Nah, jadi jawabannya kalau nggak 3 pasti 4. Nah, kalau dia tambah, gunakan yang lebih besar. Ya kan? Kalau dia tandanya tambah. Kalau tandanya kurang, gunakan yang lebih kecil. Gitu. Jadi kalau dia tambah, jawabannya di sini adalah 4. Di sini 2 yang tadi ya. Seperti itu. Oke. Itu soal nomor 2 ya. Chord ya. Memang chordnya karena mungkin jarang terlihat gitu ya. Tapi kalau kita paham triknya bisa. Lanjut ya ke nomor 3. Sekarang untuk nomor 3, bentar ya saya copy paste dulu. Bentar, ini klik nomor 3. Nah, ini nomor 3. Ini soalnya materi SMP, tapi diperumit banget ya. Ini soal SMP sebenarnya kelas 7 ini kalau kita boleh. Nah, di sini soalnya kelihatannya rumit ya. Jadi untuk ngerjainnya harus bertahap ya. Jadi ada kurung di sini, ya kan? Ada kurung, ya kan? Bentar, pulpen saya kok macet. Nah, ada kurung ya. Ada kurung siku, ada kurung biasa, ada kurung bracket. Di sini juga ada kurung kurawa. Nah, untuk mengerjakannya, kita mulai dulu dari yang terdalam. Nah, jadi cara mengerjakannya. Nah, ingat ya, dalam mengerjakan soal seperti ini, urutan yang paling atas dikerjakannya itu adalah yang namanya tanda kurung. Atau urutannya seperti ini. Tanda kurung, paling pertama dikerjakan. Atau namanya parentesis. Setelah tanda kurung, kita mengerjakan yang namanya eksponen atau pangkat, ya kan? Setelah eksponen atau pangkat selesai dikerjakan, baru kamu mengerjakan yang namanya perkalian atau pembagian, gitu ya. Setelah perkalian atau pembagian, kita bisa melanjutkan dengan penjumlahan atau pengurangan. Nah, kemudian aturan yang kedua, kita harus mengerjakannya dari kiri lalu ke kanan. Jadi sekian catatannya. Jadi yang utamakan dulu tanda kurung, entah dia kurung biasa dulu yang paling dalam, mungkin setelah itu kurung kurawal, baru kurung siku. Jadi gitu urutannya. Baru eksponensial atau pangkat sekian, baru perkalian dan pembagian, yang terakhir baru tambah atau kurang.
Nah, melihat dari hal ini, ya kan? Melihat dari keterangan saya yang tadi, untuk mengerjakan soal ini, bentar, ini kok ngapusnya enggak mau nih. Oke, bentar. Bentar ya, saya dulu ini, biar enak ngajarnya. Nah, kita mulai dari sebelah kiri dulu. Di sini kan ada kurung ya, jadi kita kerjain dulu kurung ini. Jadi duanya tetap, 81 akar 4 itu artinya 3 ya. 3, terus kali, negatif 3 tetap, bagi. Jadi yang kita kerjakan pertama itu yang di dalam kurung. Oke, nah lebih mudahnya saya kerjakan yang bagian sebelah kiri ini dulu ya, yang warna merah. Centang itu. Nah, setelah kita kerjakan dalam kurung pertama, sekarang baru kita lihat. Nah, di sini kan 2 sama 3 ini kali. Artinya 2 kali 3, kali lagi bagi. Nah, sekarang kita kerjakan dari sebelah kiri. Jadi 6, ya kan? Kali negatif 3, bagi setengah. Nah, sekarang bentuknya kali dan bagi. Kita kerjakan dari kiri dulu. Negatif 18 bagi setengah. Nah, sekarang kita bagi. Hasilnya adalah 36 negatif. Ya, kalau dibagikan kali jadinya ya, 18, negatif 18 kali 2. Nah, itu untuk sebelah kiri. Nah, yang untuk sebelah kanan, nah, itu kan ada kurung siku, terus di tengahnya itu ada. Jadi kita mulai dari yang paling dalam. Nah, ini ya, min ketemu min. Jadi negatif kali negatif ya. Jadi di sini itu 2 tambah 3. Itu jadinya ya. Ini karena min ketemu min positif ya. Nah, sekarang lihat lagi. Sebelah kiri ada kali, tapi di sini ada kurung, meskipun cuma tambah. Ini meskipun cuma tambah, tapi karena ada kurung kurawal namanya, kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Jadi hasilnya adalah 5. Nah, baru perkalian 25 kali 5, 125. Nah, jadi kita mau peroleh, kita buka kedua kurungnya, bisa kita hitung, min 36 tambah 125. Berapa ya? Kok saya mendadak lupa. Min 36, oh ya, 89. Nah, dan 89 itu jawabannya ada di E. Gitu ya. Jadi untuk nomor 2 ini jawabannya adalah E. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke soal nomor 3. Berapa menit nih? Oke, masih cukup ya. Sekarang kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Nomor 4. Nah, sekarang kita soal terakhir, soal nomor 4. Nah. Oke ya, sekarang kita soal nomor 4. Jika 2M pangkat 3, N kuadrat sama dengan 864. M kuadrat N kuadrat 144. M sama dengan N kurang 1, maka 2N tambah 2 berapa? Nah, jadi di sini kalau kalian coba dulu lah. Cara ngerjainnya gampang sebenarnya. Kita bisa kerjakan. Nah, di sini lihat ya. Di sini kita punya 2M pangkat 3 N kuadrat sama dengan 864. Ini kita sama-sama bagi 2 dulu ya. Jadi M pangkat 3 N kuadrat 432. Nah, sebelahnya lagi kita punya M kuadrat N kuadrat 144. Nah, ini kan bisa kita rubah ya. Jadi M pangkat 1, M pangkat 2, N kuadrat 432. Ingat ya, ini pangkat 3. Nah, di sini baru kita substitusi dengan yang ini. Jadi M kali 144 akan sama dengan 432. Jadi M itu adalah 432 dibagi 144. Sama dengan berapa ini sama dengan M-nya? Sama dengan berapa ini M ini? 432 dibagi 134. 432 dibagi 144. Saya sudah ngitung. 32 bagi 144
Oh ya, ini hasilnya adalah 3. Ini hasilnya 3. Sama dengan 3. Jadi kita memperoleh M itu bernilai 3. Setelah M bernilai 3, setelah kita memperoleh nilai M itu 3, kita bisa bawa ke sini. M sama dengan N kurang 1. Jadi 3 sama dengan N kurang 1. Dapat dengan mudah N-nya bernilai 4. N 4, M-nya 3. Ya kan? Nah, yang dibutuhkan sekarang 2N tambah 2. Artinya kita hitung 2 kali 4 tambah 2. 8 tambah 2, 10. Jadi jawabannya 10 itu di D. Ya. Oke, sudah ya. Itu saya lakukan pembahasan untuk 4 soal. Nah, sekian untuk pembahasan sesi pertama. Nantikan video berikutnya di rekaman besok. Saya akan lanjutkan ke soal-soal cerita pada soal hot tes kemampuan tes intelijensia umum ini lagi. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga lulus. Terima kasih.